Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Praktikum Fitokimia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode ekstrak cair-cair. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Sekar Larasati, kemudian ada saya sendiri, Delvi Fitria Ramadhani, kemudian ada Naimatun Nur Anissa, dan juga Dinda Anissa Rosanti Dewi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sekar Larasati. Waktu dan tempat dipersilakan. Cara kerja metode ekstrak cair-cair yang pertama, siapkan alat dan bahan, larutkan ekstrak 10 gram dan etanol, masukkan 5 ml terlebih dahulu. Aduk hingga larut, kemudian tambahkan dengan air 75 ml. Tutup corong pisah, kemudian masukkan fase polar yang berisi ekstrak tadi, kemudian cawan dibilas dengan air, dan untuk airnya dimasukkan ke dalam corong pisah 75 ml. Masukkan pelarut yang tidak suling tercampur N-heksan 75 ml. Kemudian tutup corong pisah dan gojok dengan posisi tidur. Buka tutup kran agar gas tidak terjebak, kran dibuka agar terjadi pemisahan. Hasil dari fraksi N-heksan ekstraksi sudah terpisah dan yang diambil adalah bagian atas. N-heksan berada di bagian atas dan ekstraksi bagian bawah. Buka tutup corong agar bisa terpisah larutannya. N-heksan dan fase air dipisahkan secara perlahan-lahan. Kemudian tutup kembali, fase N-heksan dipisahkan dan fase air dimasukkan lagi ke dalam corong pisah lagi guna pengekstraksian 2 kali. Lalu masukkan etil asetat 75 ml ke dalam corong. Kemudian, lakukan penggojokan sama seperti cara yang ke-6 dan sesekali kran dibuka tutup. Hasil dari fase etil asetat sudah didapatkan. Untuk etil asetat berada di atas, untuk ekstrak berada di bagian bawah. Lakukan pengekstraksian yang sama sebanyak 3 kali, kemudian lakukan penguapan. Pada fraksinasi padatan akan dimonitoring terlebih dahulu menggunakan metode KLP agar bisa melihat apakah masih ada senyawa atau tidak. Setelah dipantau, kita bisa melihat fase gerak mana yang paling baik. Berikut adalah gambaran cara kerja metode ekstrak cair-cair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naimatul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berdasarkan data yang kita dapatkan, yaitu bisa dibahas. Untuk pembahasan pertama, dari data yang kami hitung untuk fraksi N-heksan adalah sebesar 6,54%, fraksi etil asetat sebesar 20,72%, fraksi aquade sebesar 53,27%. Untuk pembahasan yang kedua, dari fraksi ketiganya yang paling besar adalah fraksi aquades, yaitu 53,27%, yang menandakan adanya flavonoid. Kemudian, juga dapat menunjukkan zat terlarut di dalam zat pelarut yang tidak saling bercampur. Dengan kata lain, perbandingan konsentrasi zat terlarut organik dan pelarut udara. Hal tersebut memungkinkan karena adanya sifat senyawa yang dapat larut dalam udara dan ada pula yang dapat larut dalam pelarut organik. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu nilai yang ideal adalah 100%, sebuah nilai yang sangat tidak mungkin dicapai pada praktek. Namun untuk setiap tanaman, ideal rendemennya yaitu berbeda-beda. Dan untuk herbal cipluan adalah tidak kurang dari 9,6%, karena untuk rendemen tersebut sudah didapatkan hasil senyawa flavonoid. Untuk pembahasan yang keempat, total rendemen suatu fraksi yang diperoleh dari data yang ada yaitu 80,53%. Hal ini menunjukkan bahwa persen total rendemen tersebut tidak ideal karena tidak mencapai 100%. Waktu ekstraksi yang berbeda diduga menjadi penyebab perbedaan hasil rendemen tersebut. Semakin lamanya waktu ekstraksi, maka terjadinya kontak antara parut dengan bahan akan semakin lama, sehingga dari keduanya akan terjadi pengendapan massa secara difusi, sampai terjadi keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar bahan ekstraksi. Faktor lain yang mempengaruhi hasil ekstraksi yang diperoleh adalah metode ekstraksi yang digunakan, yaitu ukuran sampel, waktu dan keadaan penyimpanan, perbandingan jumlah sampel dengan pelarut. Untuk
Pembahasan pada pola kromatografi bisa dilanjutkan oleh Dinda Anissa Rosanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Naimatul. Untuk pembahasan pola kromatografi, untuk yang pertama yaitu dari data yang sudah kita dapat, kromatogram KLT atau kromatografi lapis tipis, ekstrak dan fraksi mendapat hasil yang sama yaitu 0,83. Untuk fraksi yang menunjukkan hasil sama adalah etilasetat. Untuk bahasan yang kedua yaitu dapat disimpulkan bahwa senyawa yang terkandung fraksi etilasetat mengandung flavonoid. Untuk bahasan yang ketiga, jumlah senyawa yang ada pada ekstrak adalah RF senyawa paling tinggi yaitu 0,83. Untuk fraksi N-heksan RF-nya sama seperti ekstrak yaitu 0,83. Kemudian untuk fraksi Aquades senyawa RF 0,16. Untuk bahasan yang keempat, perbedaan dan persamaan dari ketiga fraksi yaitu dilihat dari senyawa-senyawa yang didapatkan pada tiap-tiap fraksi yang diujikan pada pengujian saponin. Dapat didapatkan hasil yang positif hanya saponin pada fraksi etilasetat dan fraksi Aquades, sedangkan pada fraksi N-heksan tidak mengandung senyawa metabolit sekunder apapun. Pada pengujian alkaloid diperoleh hasil negatif untuk ketiga fraksi. Hasil yang diperoleh pada pengujian steroid pada fraksi N-heksan, etilasetat dan Aquades ini menunjukkan hasil negatif. Pengujian polifenol atau tanin juga negatif pada pengujian tiga fraksi tersebut. Hasil negatif pada ketiga fraksi juga didapatkan pada pengujian flavonoid. Dapat disimpulkan fraksi N-heksan tidak terdapat senyawa apapun, fraksi etilasetat terdapat saponin, dan fraksi Aquades terdapat senyawa saponin. Maka tidak ada senyawa yang sama di ketiga fraksi, namun hanya saponin yang berada pada fraksi etilasetat dan Aquades. Namun, setelah dilakukan uji penegasan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, senyawa saponin hanya terdapat pada fraksi Aquades, senyawa paling rendah yaitu 0,5. Untuk fraksi etilasetat, senyawa RF-nya sama seperti ekstrak yaitu 0,83. Kemudian untuk fraksi Aquades, senyawa RF 0,16. Untuk kesimpulan bisa disimpulkan oleh Delphi. Terima kasih Dinda. Dari bahasan yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan dari data ECC sendiri yang kami hitung itu untuk fraksi N-heksannya sebesar 6,5%. Untuk fraksi etilasetat sebesar 20,72%, fraksi Aquades sebesar 53,27%. Untuk jumlah dari rendemen fraksi yang didapat adalah 80,53%. Dan hal ini tidak mencapai rendemen yang ideal yaitu 100%. Kenapa bisa? Yaitu dikarenakan oleh beberapa faktor seperti tinggi rendahnya rendemen cipluan asli dari kebun, suhu, waktu, kelembaban, cara penguapan, dan konsentrasi. Pada pola kromatografi, jumlah senyawa yang ada pada ekstrak adalah yang paling tinggi, yaitu dengan RF 0,83. Untuk fraksi N-heksan, RF-nya sama seperti ekstrak, yaitu 0,83. Kemudian, untuk fraksi Aquades, senyawa RF-nya 0,16. Pada pengujian saponin, didapatkan hasil yang positif saponin pada fraksi etilasetat dan fraksi Aquades, sedangkan pada fraksi N-heksan tidak mengandung senyawa metabolit sekunder apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa fraksi N-heksan tidak terdapat senyawa apapun, sedangkan pada fraksi etilasetat dan fraksi Aquades terdapat senyawa saponin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.